gitu lah. Ntar boti gitu. Langsung dicapai boti gitu. Makanya menurut aku dari situ cowok-cowok juga langsung yang kayak mikir, oh yang dulu. Bukan dong. Balik lagi sama podcast Bunyi Pikiran bareng aku Cipta. Di sini aku nggak sendirian, aku udah ditemenin sama dua narasumber kece aku, yaitu Echa dan Sandi. Halo Pikers. Aduh, kayak ada deg-degan gitu ya. Deg-degan banget ya, inget bikin juga ya. Itu pertama kali dulu kan ya kita diundang ke podcast gitu, kayak agak sedikit kaget gitu kan. Cuma kayak ya udah chill aja gitu ya. Santai juga ya. Betul. Tapi daripada kita kayak saling gak kenal gitu, boleh gak sih kita kenalan dulu kali ya? Banget sih, harusnya gitu ya. Siapa dulu nih? Aku ngomong. Kamu dulu boleh deh. Aku dulu. Aku nama aku Nisha Atastiviani, dari jurusan Ilmu Komunikasi dan biasa dipanggil Echa. Oke, aku ya. Oke, nama panjangku itu Sandi Agus Rusnadi, tapi teman-teman biasa panggil aku Sandi. Aku sama kayak Echa juga dari jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, halo Sandi, halo Echa. Karena kita di sini udah kenalan ya guys, kita langsung ke pertanyaannya aja kali ya biar nggak bertele-tele. Nah di sini tuh aku ada beberapa pertanyaan, tapi bukan pertanyaan dari aku aja sih. Ini ada pertanyaan dari beberapa orang yang dilemparin lewat podcast Bunyi Pikiran. Langsung ke pertanyaannya aja ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih guys, gimana sih pandangan kalian tentang cowok tuh nggak boleh menangis? Oke, ini siapa dulu nih yang nanya? Boleh dong. Aku dulu nih. Iya boleh Sandi. Gimana pertanyaan tadi? Gimana sih pandangan Sandi nih tentang laki-laki tuh nggak boleh gitu menangis? Oke, aku dulu ya. Kalau dari aku pribadi sendiri ya, sebagai ini kan judulnya tentang laki-laki dia boleh menangis ya. Iya benar. Kebetulan aku juga sebagai seorang laki-laki gitu. Dengan pendapat yang seperti itu, jujur aku sebagai seorang laki-laki aku tuh kurang setuju gitu. Kurang setuju banget malah gitu. Kenapa? Oke. Jadi kita balik lagi ya, yang namanya menangis kan artinya kita mengeluarkan emosi dalam diri kita gitu ya. Dengan kita menangis tuh emosi yang ada dalam diri kita akhirnya keluar gitu. Jadi kita merasa lega gitu. Oke, kita sepakat tentang itu ya. Kalau misalnya kita gitu ya, ada emosi yang tertanam dalam diri kita, kita tidak bisa mengeluarkannya gitu. Tidak bisa mengeluarkannya, kita pendem aja. Itu lama-lama akan menjadi penyakit. Banyak kok para dokter atau para psikolog, para psikiater gitu bilang katanya kalau misalnya emosi tidak dikeluarkan itu akan menjadi akibat yang sangat fatal atau menjadi penyakit bagi orang tersebut. Betul. Maka aku sangat kurang setuju jika laki-laki itu dilarang menangis atau disangka tidak macho gitu dibilangnya ya. Kalau misalkan laki-laki benar, aku kurang setuju sama pendapat seperti itu. Oke, makasih nih Sandi buat pendapatnya. Kalau dari Echa sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri jujur aku juga sama ya kayak Sandi. Soalnya kayak aku juga nggak setuju kayak kenapa cuma laki-laki aja gitu lah yang nggak boleh menangis. Padahal kan namanya emosional itu sesama manusia itu punya hak mereka masing-masing gitu kan ya. Jadi menurut aku kayaknya untuk laki-laki nggak boleh menangis itu sebenarnya hal aneh sih ya. Soalnya emang suka banyak dibicarakan oleh orang-orang. Cuma kadang orang-orang juga nggak melihat sisi lain dari laki-laki itu kenapa sih nggak boleh menangis gitu. Padahal kan kita sama-sama punya hak gitu kan. Kalau misalnya kita boleh untuk meluangkan emosi kita gitu loh. Oke, benar banget Echa buat jawabannya. Jadi nggak cuma perempuan aja gitu ya yang dikasih space buat nangis, laki-laki juga boleh gitu. Nah di sini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Bu Pikas. Dari Echa sendiri deh, pengalaman Echa. Pernah nggak sih Echa tuh ngeliat teman Echa nangis gitu laki-laki, dan tanggapan dari Echa sendiri gimana nih? Oke, karena ini tanggapan aku sendiri ya, dan dalam pengalaman aku karena aku juga punya temen cowok kan ya. Bisa dibilang temen dekat sih. Jadi mungkin kan sebenarnya bukan dari laki-laki doang ya, karena dari perempuan juga kalau misalnya emang udah ngerasa dekat, dia bisa nih kayak meluarkan gitu lah emosinya tuh kayak gimana gitu. Jadi menurut aku kita tuh harus ngerasa safe dulu dan jadi baru bisa meluangkan emosi kita tuh kayak gimana. Jadi di situ ada temen aku juga nangis ke aku, mungkin karena memang udah terlalu lama gitu ya dipendemnya. Jadi pas ketemu aku tuh langsung kayak
oh sedih banget gitu loh. Nah terus menurut aku pandangan aku kayak it's okay gitu Iya, kan, betul, kayak betul. kalian tuh nangis nggak apa-apa gitu. Soalnya ya balik lagi kayak yang aku bilang sebelumnya, kalau misalnya kita tuh semua punya hak untuk meluangkan emosi kita. Jadi bukan cuma buat cewek doang, bukan buat cuma cowok doang Betul gitu loh. sekali. Terus juga menurut aku nggak wajib banget gitu untuk cowok-cowok tuh harus kuat selamanya Benar, kuat benar gitu, karena banget sih. menurut aku ya sekarang juga kayaknya udah banyak deh di TikTok di Iya. mention kalau misalnya cowok ini harus ya udah jadi diri kamu sendiri aja di depan ceweknya gitu kan. Nah. Apalagi kalau misalnya udah pacaran Iya. kan pasti kayak udah saling apa ya jujur gitu akan perasaan satu sama lain gitu. Jadi menurut aku cowok yang nangis, yang bisa nangis gitu justru aku bangga gitu karena Betul. mereka tuh bisa jujur sama perasaan mereka sendiri Bener, gitu loh. keren sih cowok Iya, yang bisa jadi nangis kayak gitu. mereka tuh nggak mau mendem, nggak mau apa namanya menciptakan dunia sendiri, justru kayak gitu malah kan bisa jadi gila sendiri kan. Bener banget. Betul sekali, benar-benar. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, makasih ya Eca. Kalau dari Sandi sendiri nih, pengalaman Sandi gimana? Sandi tuh pernah nggak sih nangis di depan umum atau minimal di depan teman-teman Sandi sendiri deh? Oke. Aku jawab nih ya. Oke. Iya, silakan. Jadi aku juga punya pengalaman pribadi ya tentang laki-laki menangis ya. Ini pengalaman pribadi apa pengalaman teman aja gitu? Pengalaman pribadi dong ya Pribadi ya harusnya. tentunya. Oke. Kalau dari pengalaman pribadi jujur, aku ini dari kecil tuh tipe anak laki-laki yang cengeng gitu loh. Oh. Suka menangis gitu. Aku laki-laki yang kadang suka mengeluarkan air mata. Karena emang aku tuh dari kecil tuh emang tipikal yang lembut ya. Kalau kata ibuku seperti itu. Makanya aku kalau misalnya ngelihat hal yang sedih ya, yang kena ke hati gitu, aku kadang suka nangis sendiri mengeluarkan air mata. Contoh kayak baru-baru aku kadang suka homesick ya. Karena kan merantau kan kuliah di Iya, sini juga. betul. Aku kadang kalau lagi homesick sedih nih, aku ke kamar teman kosku gitu. Oh, jadi nangisnya sama Iya, teman aku kos. cerita begini kok aku nggak nyaman di sini gitu. Nah aku tiba-tiba tanpa aku sadari aku mengeluarkan air mata terus aku nangis gitu di Tapi itu temanku. di depan Iya, teman di lo. depan Oh. temanku, teman laki-lakiku malah teman kosku begitu. Dan dia kadang suka menenangkan aku gitu. Jadi ya aku menangis juga. Tapi temenmu pernah juga nggak kayak sharing gitu? Pernah kok sering begitu, aku sering. Jangan jauh-jauh, aku kan minggu-minggu kemarin kan keluarga aku juga sedang berduka ya gitu ya, sedang kehilangan sepupu gitu ya, sudah dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa gitu. Jadi sepupuku juga yang laki-laki gitu ya, pada nangis gitu, berasa kehilangan, ditinggal gitu. Oke, mereka nangis ke aku, cerita sama aku juga nangis ke mereka gitu. Jadi menurutku bukan sesuatu yang harus disembunyikan gitu. Benar Laki-laki banget. menangis ya, Iya bukan sih, sesuatu yang disembunyikan gitu. Jadi ketika kita menangis kan akhirnya kita bisa merasa lega gitu ya, daripada ditahan-tahan ya enggak. Iya. Oke, Gitu. makasih ya Sandi buat pandangannya nih. Sebenarnya dari pengalamanku juga sama. Kadang tuh cewek kenapa ya malah lebih sering dikasih ruang buat ngekspresiin perasaannya, sedangkan cowok malah dikekang. Nah, sobat Bupikers, sebenarnya menangis tuh bukan cuman dari cewek aja gitu ya, bukan monopoli cewek. Jadi cowok tuh juga boleh nangis gitu loh. Iya betul. Betul sekali itu banget. Nah, dari Sandi sendiri nih, Oke. menurut Sandi, dari mana sih asalnya anggapan cowok tuh nggak boleh menangis gitu? Oke, aku jawab ya teman-teman. Jadi sepengetahuan aku ya, kita mungkin bisa flashback atau kembali ya ke zaman-zaman dulu. Bagaimana orang-orang tua kita dulu tuh ya, ketika mendidik kita ya. Apalagi nih pengalaman aku pribadi sebagai anak laki-laki yang pernah kecil gitu ya. Iya. Orang tua aku mendidik ya. Apalagi aku dulu sering nangis ya waktu kecil ya. Iya sih namanya juga anak kecil kan betul, ya. Iya, sering nangis. Aku tuh cengeng banget waktu kecil tuh ya. Makanya dulu sama orang tua tuh selalu dibilang kayak laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh cengeng, laki-laki harus kuat gitu. Kalau menurut pendapatku pribadi ya mungkin pemikiran seperti itu tuh biasanya muncul tuh dari orang-orang tua dulu yang kayak mendidik anaknya yang anak laki-laki ya kayak nangis dibilang jangan cengeng, jangan kolokan gitu, jangan manja jadi anak laki-laki gitu. Jadi emang ada tekanan Dan kali tekanan. ya. Mungkin sampai sekarang pun laki-laki kayak apa ya istilah dengan laki-laki menangis kayak diistilahkan dengan kayak tidak maco atau mungkin kita kembali lagi dengan pendapat orang tua zaman dulu Iya, begitu. betul. Jadi udah dinormalisasikan dari iya sampai dulu sekarang gitu. ya ada sampai sekarang. Bahkan mungkin kalau tidak menutup kemungkinan ya kalau misalnya
kita pun udah menjadi orang tua, kita punya anak laki-laki yang rewel, sering nangis, ya kemungkinan Pasti bakal bilang, iya pasti bakal bilang kamu tuh begitu juga. laki-laki, jangan Iya, nangis betul. gitu. Tapi seharusnya itu juga diterapkan gak sih di Betul, iya. perempuan? Soalnya kayak perempuan yang nangis itu kan justru bakal kayak wah lemah banget, iya kan? bener banget itu seperti itu. Jadi pengetahuanku tuh seperti itu. Oke, aku setuju banget sih Sandi. Kadang aku juga pernah gitu baca penelitian yang bilang kalau toxic masculinity itu bukan cuma di dunia nyata tapi juga sampai ke media sosial gitu. Kayak cowok tuh dibikin standar yang tertekan, yang nggak sesuai sama realita gitu. Ya nggak sih guys? Iya sih, betul banget. Dari Eca sendiri nih, Eca sebagai perempuan ya, pernah nggak sih dengar orang tua atau lingkungan Eca tuh ngomong atau bikin statement kayak gitu? Sebenarnya kayaknya sering banget ya, karena kan namanya orang tua tuh pasti kayak udah yang kayak tadi Sandi bilang itu, Iya. kayak udah jangan nangis Iya. gitu kan, kayak alah sayang banget kayak gitu. Tapi mungkin karena seiring berkembangnya zaman Iya, kali ya, iya. jadi kita tuh kayak bukan sekedar laki-laki aja gitu yang Iya, digituin, betul. dan jadinya cewek pun banyak yang udah jangan nangis kak, jangan nangis kayak gitu. Betul, Karena iya. waktu pas aku kecil pun yang diperlakukan seperti itu bukan adik aku doang, Iya. kebetulan adik aku cowok ya. Iya, iya. Jadi aku juga dikasih apa ya, pembelajaran kalau Iya. misalnya jangan apa-apa kita nggak bisa, apa-apa kita nangis kayak gitu. Tapi walaupun kita dikasih pembelajaran tersebut, Iya. itu bukan artinya orang tua itu melarang kita untuk berekspresi gitu. Apa Iya, sih yang betul. sebenarnya kamu rasakan kayak Iya. gitu. Jadi menurut aku untuk zaman sekarang tuh nggak yang sesering dulu, cuma emang zaman dulu tuh karena pendidikannya juga beda ya, Iya. kurang sama yang sekarang. Dan kan sekarang juga udah banyak ya yang belajar dari TikTok, yang Iya. belajar dari Iya. sosial media gitu. Dan Oke. kalau dulu kan kayak kurang ya untuk belajar dari mananya kayak Iya. gitu. Jadi menurut aku untuk sekarang nggak sebanyak dulu dalam berstatement seperti itu. Iya. Gitu. Oke, makasih Eca buat jawabannya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Menurut kalian, media tuh juga berperan nggak sih dalam stereotip ini? Menurut aku sendiri sih berperan ya. Soalnya kayak dalam media tuh banyak banget gitu loh yang berstatement, aduh cowok nangis banget gitu. Kalau misalnya apa ya, nama cowok yang leto gitu. Iya. Boti ya, itu boti. Iya, boti. Karena ibu itu tuh kayak suka banget di-mention gitu Iya, ya, kalau iya. misalnya di TikTok apalagi gitu. Iya, Kayak iya. banget bener. Ah kamu lemah banget gitu loh. Iya. Ntar Dasar dicapek, boti iya, gitu. betul. Langsung dicapek boti gitu. Iya. Makanya menurut aku dari situ cowok-cowok juga langsung yang kayak mikir, oh berarti gue nggak boleh gini nih gitu. Iya, Oh berarti gue harus kuat nih. Oh berarti gue nggak boleh sedih mulu nih kayak Iya, gitu. benar, Ntar benar. malah dicapek tuh boti kayak Boti, gitu sih. betul. Itu dalam pandangan aku. Dari Sandi sendiri? Oke, dari aku sendiri sih media sangat berperan penting sekali ya dalam apa sih statement seperti itu ya, dalam Iya. apa sih istilahnya, memberikan statement ya, memberikan pandangan kepada kita nih, apalagi pada kita sebagai laki-laki gitu ya. Karena kan kita bisa lihat nih ya, kalau di Iya. film-film tuh kan identik dengan superhero tuh identik dengan laki-laki ya. Iya, betul Dan banget. kita ngelihat kayak superhero tuh nggak pernah kayak nangis. Nggak boleh nangis, Iya. iya, Perempuan iya. dulu kan berantem terus ya. Sampai ada lagunya kan? Sudah ada lagunya dulu tuh. Coba dong Tapi nyanyiin dong. Apa ya? Lagunya. Kuyang dulu. Bukan dong. Bukan ya, bukan ya. Bukan nggak sih? Apa sih Bukan lagu apa dong. tuh? Ya aku ya, bukanlah Superman. Aku takkan bisa nangis. Itu Entah kan mungkin ya. gue lucu banget samanya gitu. Iya iya. Oh begitu ya. Aku lupa tuh lagu itu, tapi dulu tuh aku kadang suka malu ngedenger lagu Kenapa tuh? Kok bisa malu? itu, karena ya kan katanya aku takkan bisa nangis, tapi sama orang tuaku kayak suka diceng-cengin tuh, denger tuh. Oh, Katanya gitu. Jadi sering diledekin gitu Iya, ya. makanya aku kadang suka dulu kecil ya sering nangis tuh, suka malu tuh denger lagu kayak begitu. Jadi berpatokannya Ah, karena iya. itu juga ya. Jadi menurutku media sangat berperan penting sekali gitu di saat mungkin kita di media melihat superhero yang nggak pernah menangis gitu, dan pernah mungkin ya di media juga ada ya momen-momen kayak superhero atau laki-laki menangis, cuma kayak menangisnya nggak kayak gitu kan, pasti menangisnya tuh kayak lebih kayak cool gitu, kayak gitu kan. Bener-bener. Malah ada yang tau gak sih kalau misalnya menangisnya tuh dia yang ngeusap air matanya tuh Stop, iya. tanpa tangan, jadi kayak begitu aja gitu. Kayak begitu aja Iya gitu ya. bener.
cool gitu ya kelihatannya ya begitu. Pada aku sih begitu. Oke, makasih banget Sandi, lucu banget sih jawabannya. Nah, kita sekarang masuk ke cerita-cerita lucu dulu kali ya, biar nggak terlalu bosen gitu, Oke. biar nggak serius terus nih. Iya. Nih dari Sandi, pernah nggak sih? Bukan pernah ya. Apa tuh? Sandi ada nggak sih cerita yang sekarang tuh cerita nangis Sandi yang sekarang kalau diinget-inget tuh malah bikin ketawa gitu? Wah, pernah ada nih ya. Aku jawab kali ya. Kayaknya ini aib nggak sih ya? Aib apa? Iya dong, Kecil iya dong. gitu Ini ya. sharing nggak sih? Sharing ya benar. Sharing dong. Jadi aku juga, wah, tipikal anak kecil yang sering menangis ya dulu ya, gitu ya. Apalagi aku dulu juga sering sakit ya. Dulu aku pernah sakit kena diare dulu. Ya, dia sakit gitu. Dan aku kan kalau namanya orang sakit masih kecil ya nangis terus sih gitu ya. Nangis terus ya. Kalau kan namanya nggak enak badan tuh aku kadang suka nangis waktu kecil kan begitu ya gitu. Iya, ya. anak kecil Nangis gitu ya, gampang sakit. Aku pernah nangis lagi kena diare. Semuanya keluar, berak keluar. Jadi aku kadang suka mikir, loh aku nangis sampai semuanya keluar gimana sih ya? Semua mata keluar, bawah keluar gitu. Ya kata aku untung nyawa nggak keluar. Jangan dong. Jangan ya. Bener dong. Begitu. Berarti sekarang nggak ada podcastnya dong. Kalau yang keluar ya nggak sih? Ya makanya aku kadang suka ketawa sendiri kalau ingat-ingat dulu ya. Apa-apa waktu kecil sering nangis banget kalau aku lagi sakit gitu. Begitu sih ya. Kayak, apa ya namanya, cerita-cerita konyol Oh gitu iya, ya. gitu lah gitu. Iya. Kalau dari itu sendiri gimana nih buat pengalaman lucunya? Jujur aku pernah, dan ini tuh menurut aku bukan sekedar lucu dan konyol ya, tapi Iya. kayak agak sedikit menegangkan juga. Oh, iya, Karena aku tuh sempet putus dari seseorang gitu Waduh. lah. Nah itu pas waktu zaman SMA lah ya, Iya. masih puber gitu, masa-masa Oh, puber. oke. Nah dari situ aku tuh namanya nangis, kayak aku tuh gak mau sendiri, kayak please tolong hak gue gitu Iya. kan, atau please tolong perhatiin Iya. gitu, atau aku perhatiin gitu, kita butuh perhatian gitu. Betul. Nah akhirnya aku chat lah kan teman-teman Iya. aku, kayak gue sedih banget nih, kayak gitu kayak ya Allah sedih banget gitu. Iya. Nah itu posisinya aku lagi sedih dan aku lagi emosi juga, kayak kenapa sih dia harus kayak gitu, Iya, kan benar. padahal kita bisa mempertahankan lagi gitu. Iya. Aku nangis kan, sedih banget sampai mata aku tuh bengkak banget. Iya. Terus aku salah ngirim chat, jadi teman aku tuh sempat bilang, Iya. sempat apa ya, balas chat aku kayak yaudah sih jangan dipikirin lagi banget gitu, dan aku akhirnya balas dengan kata-kata yang nggak pantas diomongin gitu Iya, loh iya. sebenarnya. Tapi aku malah ngirim itu ke mama aku. Waduh. Jadi kalau gimana dipikir-pikir tuh tuh bisa? kayak, wah itu menegangkan banget sih. Bener, Soalnya bener. mamaku langsung jawab, langsung baca, langsung Iya. jawab kayak kenapa kak? Kayak takut banget gitu ya. Pasti ya. Di situ aku dari nangis langsung kayak what Aduh, the apa-apaan hell sih? gitu kan. Iya. Kayak apa sih ini? Sebenarnya aku lagi ngapain sini kayak gitu. Iya. Aduh. Oke, kocak-kocak banget ya ceritanya. Benar. Nah, sekarang kita balik lagi kali ya ke pertanyaan-pertanyaan yang serius gitu. Oke. Serius banget. Udah ya. siap tuh jawabnya. Ada deg-degan Iya. gitu. Makanya jangan serius-serius nanti ketinggalan. Iya. Gak Bisa gitu ya. Iya. Gak ke situ. Iya, iya. Oh salah. Oke, dari Sandi nih ya, Sandi dulu. Pernah nggak sih Sandi tuh ngerasa tertekan karena harus kelihatan kuat gitu di depan orang lain? Oke, aku jawab nih ya. Iya. Pernah nggak ya? Aku lupa pengalaman kan ya. Kayak selalu tertekan ya. Iya, kayaknya. Jadi gimana merasa tertekan di hadapan orang lain gitu? Iya, kamu tuh Apa capek selalu gitu. tertekan? Kayaknya kadang-kadang sih aku ya merasa tertekan, kadang-kadang gitu loh. Kayak kan cowok tuh dibilang harus kuat gitu. Iya. Nah dari Sandi sendiri tuh kayak pernah nggak sih? Aduh aku capek deh harus kelihatan kuat terus depan orang lain. Gitu. Kalau tidak aku pribadi sih, aku pernah mendengar pendapat seperti itu gitu ya. Cuma ya aku juga kayak kadang-kadang gitu menerapinya gitu. Kadang aku terapi, kadang enggak gitu. Cuma kayak kalau misalnya aku udah nggak kuat banget, nggak tahan gitu ya, ya mau nggak mau aku nggak bisa harus terlihat lebih kuat di hadapan orang lain. Ya bisa-bisa kalau misalkan udah nggak kuat, ya aku ya hati lembut gitu tergores misal. Hati lembut gitu ya. Ya aku bisa nangis di tengah lapangan kalau misalkan. Oh iya. Iya, coba sekarang bisa. Oh, jangan. Bisa. Emang udah lagi bahagia Oh, ya. iya. Oh, merasa bahagia Oh, jadi ya. merasa bahagia jadi. Oh, gitu. Seneng banget nih dibawa ke podcast. Boleh nggak besok diundang lagi? Boleh banget, seru banget Sandi tuh. Aduh, iya. Lucu banget ya Sandi. Gak expect sama jawabannya Sandi gitu. Nah balik lagi di Keca.
apa sih dampak jangka panjang buat cowok gitu kalau dia terus-terusan nahan nangis? Aduh, kayak psikolog gitu ya, ditanyain dampaknya apa gitu. Iya. Menurut aku sendiri ya, karena aku kebetulan jurusan ilmu komunikasi ya, jadi kayak correct me if I'm wrong. Oke. Menurut aku kalau misalnya keseringan untuk nahan emosi itu bisa jadi faktornya gila mungkin. Iya, betul. Karena menurut aku juga sendiri kadang susah untuk mengekspresikan emosi aku Betul. sendiri. Jadi kayak aku tuh kadang suka ya udah mendem, oh nggak apa-apa gitu. Setiap hari tuh bilangnya nggak apa-apa. Tapi pas udah di ujung jadi kayak gila, ini kayaknya nggak, aku tuh nggak kenapa-napa nih. Iya. Aku kayaknya harus nangis nih kayak gitu. Dan di situ tuh aku merasa kayak sakit banget gitu. Dan jadinya tuh nggak tahu penyebabnya apa. Iya. Padahal kayak mungkin ada satu hal yang bikin aku tuh sedih, tapi karena kebanyakan aku mendem, jadi Iya. semuanya tuh campur aduk. Dan kalau ditanya kamu kenapa, ya kita nggak bisa jawab. Iya. Kayak aku nggak tahu juga kenapa aku nangis gitu. Padahal sebenarnya ada alasannya gitu Iya. di balik kenapa aku nangis gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya cowok suka mendem perasaannya sendiri, itu bakal sakit di akhir. Dan dari psikolog juga gitu ya, mungkin Iya. ada yang bilang juga kalau misalnya Berbahaya banget gitu. betul. Jadi mungkin kebanyakan pasien-pasien rumah sakit jiwa itu Iya. cowok ya. Cowok, cewek juga banyak kayaknya. Aduh, aku lebih baik cowok Iya. sih. Masuk Cewek gitu selalu ya? benar. Wah iya. Saya kalah deh nih, mayoritas perempuan. Iya, betul. Baik, kalau kesini bawa rombongan. Berombongan. Iya. Kalau dari Sandi sendiri nih gimana Oke. pendapatnya nih kalau jangka panjang buat cowok yang nahan nangis gitu? Oke, jangka panjangnya ya. Kalau menurut aku pribadi sih mungkin ini bakal menjadi sebuah penyakit ya. Kalau misalnya laki-laki itu dipaksa buat terus-terus terlihat kuat gitu ya, tanpa mengeluarkan rasa tangis atau mengeluarkan emosi mereka gitu ya. Tentu ini sangat berbahaya sekali gitu. Saya juga pernah baca ya di sebuah artikel seorang dokter psikolog atau psikiater gitu bilang katanya rata-rata orang yang depresi atau stres itu karena mereka itu tidak ada tempat untuk teman cerita gitu loh. Jadi mereka kayak merasa tersendiri, nangis sendiri gitu. Iya, Makanya benar. dokter psikolog itu hadir supaya bisa menemani orang-orang seperti itu gitu, mendengarkan cerita mereka. Bahkan ya di rumah sakit apa ya, dokter psikolog itu ya emang atau psikiater begitu emang tugasnya begitu, mereka itu menemani mereka yang depresi. Untuk saling apa ya, untuk jadi pendengar juga ya. Betul, bahkan tidak jauh tidak namanya banyak gitu ya pasien-pasien dari para dokter psikolog tuh ketika pasien itu emang dipersilakan untuk menangis sejadi-jadinya Iya, gitu. betul. Menangis sejadi-jadinya mau nyampe 2 ember, nangis juga dipersilahkan gitu lah sama dokternya begitu. Jadi katanya kalau misalnya laki-laki terus-terusan begitu akan menjadi penyakit depresi. Dan mungkin rumah sakit jiwa itu penuh gitu loh. Oh gitu. Iya. Begitu. Kalau dari aku sih sangat berbahaya sekali ya. Jadi Iya, emang benar. jangka panjangnya emang sangat panjang sekali, penyakit begitu depresinya panjang sekali. Karena kalau depresi juga susah ya. Susah, sembuhnya. Betul Penyakit. sih. Bahkan nanti yang ada malah banyak orang bunuh diri. Bener-bener, iya, jangan sampai dong. Jangan sampai dong. Iya. Sandi mau? Iya, Iya, astagfirullahaladzim. jangan Oke. sampai ya, mudah-mudahan kita terhindar dari Iya, hal seperti itu. amin. Baca doa dulu nggak? Baca doa apa Oh, nih? baca doa. Doa makan. Nanti kita tutup dengan doa ya. Oh iya, benar. Pengajian tiba-tiba. Kajian ya. Nah, kita udah di sesi terakhir nih Bu Pikers. Sekarang sisa satu pertanyaan lagi ya yang bakal kita tanyain ke dua narasumber kita ini. Langsung aja ke pertanyaannya kali ya. Menurut kalian tuh gimana sih cara mulai ngubah stereotip maskulinitas ini, terutama di lingkungan kampus atau lingkungan pertemanan gitu? Dari siapa dulu nih yang mau menjawab? Sandi dulu Dari nggak aku sih? ya. Oke. Oke. Mungkin aku laki-laki kali ya. Betul. Benar. Dari aku sendiri sih yang pertama aku mulai dari diri aku sendiri gitu ya. Iya. Yang sekarang tuh aku dengan dengan istilah laki-laki tidak boleh menangis itu karena sangat berbahaya sekali ya. Aku sekarang ini ya, aku jadi gak malu lagi gitu loh. Kalau misalkan aku lagi emosi, lagi sedih ya, aku jadi gak malu lagi buat cerita ke teman gitu. Tapi pernah Sampai jadinya nangis. di Gimana? posisi kamu malu gitu? Malu. Oh, pernah? Pernah banget. Cuma walaupun ada sampai sekarang juga ada malu-malu sedikit ya, tapi mau gimana lagi ya, namanya ini ya. Aku Hidup. kadang iya. Betul ya? Bener ya, namanya hidup bener sih ya, namanya hidup ya. Kalau nggak nangis batu. Betul. Ya,
Maling kundang. Ya, jangan jauh-jauh maling kundang aja batu menangis kan? Iya, betul. Kita manusia yang Batunya bisa hidup. menangis Iya, gitu ya. kita manusia yang hidup masa nggak bisa nangis kan? Masa nggak boleh Oh, iya, nangis masa gitu? alam batu kita ya. Iya, Alam batu berarti kita. Nah, yang pertama ya itu aku mulai dari diri aku sendiri yang sekarang aku nggak malu lagi buat misalkan lagi sedih atau cerita ke temen terus aku nangis, aku nggak mau lagi. Terus aku juga ngajak lagi nih ya ke teman aku gitu, ke teman-teman aku gitu, ke teman-teman aku supaya misalnya kamu nih ya lagi sedih atau apa gitu, ayo cerita ke aku gitu. Oh, Menangis jadi aku, itu iya. pendengar yang baik gitu gitu. ya. Aku Iya. banyak sih teman-teman gitu kalau misalnya lagi butuh tempat curhat atau lagi sedih gitu. Berarti aku bisa nih? Bisa banget. Oh, bukan sesi curhat guys dia. Bukan. Jadi Kapan yang mau curhat iya. boleh ya hubungin Jadi 08. benar, Sandi menjawab. Bener. Sandi menjawab. Kalau dari aku sih gitu sih. Terus yang pertama kalau di lingkungan kampus ya sebenarnya peran dosen juga sebenarnya penting gitu. Iya, benar, Bukan dari benar. mahasiswa aja, peran dosen juga penting. Gitu buat dosen kan intinya kan suri tauladan kita juga gitu yang patut dicontoh. Coba Gitu. contohin gitu. Dosen harus gimana sih? Yang pertama ya harus sosialisasi gitu. Ayo nangis bersama. Jadi nangis berjamaah gitu ya. Jadinya apa ya, kampusnya bukan nama Kampus kampus, menangis. kampus benang gitu ya. Suara hati kampus tadi ya. Mana sih unsur menangis gitu ya? Bahkan bukannya ada ya di Filipina juga katanya, di Filipina tuh ada katanya lomba menangis kan ada ya. Yang paling banyak menangis katanya cepat menangis mereka dapat duit loh, dapat hadiah mereka. Wow, apa kita pindah dulu kali ya? Pindah ke sana ya. Begitu. Gitu. Kalau dari aku begitu. Lucu banget, aduh aku capek ketawa deh guys. Iya. Funny, naturally funny. Iya. Betul. Oke, kalau dari Eja sendiri gimana nih buat ngubah stereotip ini? Dari aku sendiri sama sih ya, kayak yang Sandi omongin juga sebelumnya. Kalau misalnya kita juga harus jadi contoh dulu, biar yang lain tuh ngikut gitu. Jadi kayak misalnya mungkin masih ada beberapa perempuan gitu ya, atau bahkan laki-laki sendiri yang malah ngejek temannya yang nangis gitu kayak, ya elah cemen banget sih gitu aja Iya, nangis iya, gitu kan. benar. Justru dari situ tuh kita harus ngasih apa ya? Harus aware gitu. Iya, harus aware sama lingkungan sekitar. Jadi kayak kita tuh saling nasihatin juga, saling negur gitu kan. Gimana caranya biar enggak, kita tuh semua nggak ada yang lemah gitu. Kita semua tuh kuat gitu nih. Betul. Kita harus jadi manusia Yupi. Manusia apa? Kenyal ya? Manusia kenyal. Manusia kenyal apa jadi? Iya, Pas banget. maksudnya kalau misalnya manusia kenyal tuh gak lemah dong. Ah, betul. Karena kalau misalnya ada masalah masuk, masalahnya jadi mental. Iya, Benar. Kenapa nggak manusia batu gitu kan Ya kalau kuat? misalnya batu kan nanti gitu ya nggak sih? Iya. Iya pecah. Iya, benar Jadi sekali. kita kenyal aja biar kayak masalahnya tuh pergi Pergi, gitu. benar ya. Di Oke. semua masalah mental membal gitu ya. Iya membal, betul banget. Tapi bukan kitanya ya yang membal, Iya. kita nggak loncat-loncat Itu gitu. loncat-loncat ya, benar. Oke. Benar sekali. Sekarang Apa tuh? kayaknya lucu banget ya. Podcast kita ya. Iya. Ada nggak sih tips nih buat sobat Gupikas yang masih nahan buat ngekspresiin perasaannya sendiri gitu? Oh, berarti ini tips dari kita berdua kan? Iya. Ya? Sama apa nih? Tips aja. Tips aja. Oke. Tip radio. Oh iya tuh ya. Radio. Enggak dong, tips bukan ini ya yang ngasih tambahan uang gitu. Itu Gojek itu. Tip Tapi Gojek. tip kan, Tip juga. namanya. Jadi kita Salah tips yang dong. seperti apa sih ini ya? Tip X. Ada. Adanya ini tips apa sih? Tata cara gitu. Oke. Tips dari kalian nih buat orang-orang yang masih Susah nahan, gitu iya ya. susah gitu buat ekspresiin perasaannya sendiri. Coba dong Sandi dulu sebagai calon imam. Calon imam. Imam apa nih? Imam Monjo ya. Imam Monjo. Jadi Imam Monjo, aduh, gimana sih ini? Coba. Coba bisa. Oke, dari aku sendiri ya. Iya. Tips ya gitu supaya teman-teman tuh nggak malu-malu lagi Iya, buat betul. mengekspresikan atau mengeluarkan emosinya gitu Iya, supaya mengeluarkan mau- emosi iya. bukan mengeluarkan air ludah. Maaf. Supaya tidak mau lagi untuk menangis ya Iya, mengeluarkan betul. emosi gitu. Kalau dari aku sih tips
ayo teman-teman gitu, jangan malu lagi gitu untuk mengekspresikan apa yang ada dalam diri kalian. Emosi kalian tuh kalau dipendam menjadi penyakit. Wih. Apa yang dipendam tuh harus dikeluarin. Betul. Penyakit yang dipendam dalam tubuh itu harus dikeluarin. Contoh operasi, ada batu ginjal di dalam pasti harus dikeluarin kan. Iya, benar-benar. Begitupun Berarti kalau emosi penyakit kita. hati, hatinya dikeluarin gitu. Tidak begitu, itu Oh, kan beda. istilah. Oh, itu istilah. Istilah pandangan saya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada emosi kita dalam diri kita, ya ayo dikeluarin gitu. Misalkan dikeluarin dengan cara menangis, ayo menangis lah. Toh gitu ya, dalam agama, contoh agama kita, agama Islam ya, ada beberapa para ulama berkata gitu. Kalau misalnya ya seseorang manusia yang tidak pernah menangis, maka hatinya itu adalah Batu. contoh hati yang batu, seperti batu, iya. keras hatinya. Benar-benar, aku pernah dengar itu deh. Betul, seperti batu lah hatinya gitu kalau misalkan manusia tidak pernah menangis. Betul. Jadi selain di dalam agama tidak ada larangan untuk menangis, maka menangislah. Untuk Kayak iya. lagu ya jadinya Betul. menangis. Ambil lagu di Indonesia kan ada tuh yang suara hati sih, jengkretku menangis ya. Kata tidak ada kan begitu ya? Tapi kan itu nggak ngajak nangis dong. Iya, sama jadi nangis Itu gitu. jengkret gitu ya apa ya? Gak tahu tuh kadang suara hati itu di Indonesia begitu lagunya kan. Kenapa Dan namanya? abis dari sini dia bikin podcast sendiri ya. Jengkret gitu ya. Oke, dari Echa nih ada nggak sih tipsnya? Tips dari aku sendiri, coba kalian cari tempat aman kalian, cari suaramu, enggak dong. Jadi cari tempat aman kalian, dimana kalian tuh bisa berekspresi dengan bebas. Karena menurut aku emang nggak mudah ya, nggak gampang untuk bisa mengekspresikan emosi kita gitu. Kayak misalnya kita baru kenal 2 hari, tiba-tiba aku udah cerita tentang keluarga, aku udah cerita tentang masalah-masalah aku yang emang menurut aku itu malah privasi gitu. Itu kan malah jadi aneh gitu. Dan Iya. kita juga belum tahu karakter dia gimana gitu kan. Jadi menurut aku, tips dari aku, cari dulu tempat aman kalian di mana kalian bisa diterima bagaimanapun diri kalian, dan di situ kalian bisa mengekspresikan diri kalian sendiri. Kalian mau ketawa sebebas mungkin, kalian mau terbahak-bahak sebebas mungkin, kalian mau nangis terseduh-seduh mungkin, itu kalian bakal diterima oleh mereka gitu. Kayak misalnya mungkin sahabat atau keluarga gitu. Jadi kalian harus apa ya, punya tempat di mana kalian tuh bisa berekspresi dengan bebas. Jangan ngerasa oh aku nih di dunia ini sendiri. Mungkin emang ya kita tuh pada akhirnya emang masing-masing manusia tuh cuma memiliki dirinya sendiri gitu kan. Tapi balik lagi, manusia itu bukan makhluk yang bisa hidup sendiri gitu kan ya. Jadi kita tuh harus apa ya, harus cari tempat yang aman. Tempat yang aman biar kita tuh gak apa ya, jadi susah untuk mengekspresikan diri kita sendiri gitu. Jadi menurut aku gitu sih, cari tempat aman dan kalian bebas berekspresi di sana gitu. Jadi kalian nggak boleh yang mendem mulu kayak gitu, karena kan ya kita tuh bareng-bareng guys. Kayak misalnya di sini di podcast ini kan, Iya, iya. aku bertiga gitu. Kayak tadi kita ketawa-tawa itu sama aja kita menghilangkan Iya, stres betul, gitu. iya. Sebenarnya kita bertiga tuh lagi pusing banget gitu ya, Banyak karena tugas juga, iya ya, aduh, betul. aduh, Tapi benar gimana sih. caranya kita tuh nyari teman-teman yang bisa Diajak apa ya? bercanda, Iya have betul fun gitu kan, gitu. Itu sih tips dari aku. Iya. Oke, sobat Bupikers tuh bisa diterapin nih ya tips dari narasumber kita. Makasih banget nih buat Sandi dan Echa, nggak kerasa kita udah di sesi terakhir gitu dari podcast ini. Aduh sedih Iya banget. sedih banget ya, nggak kerasa ya Iya, kita perasaan baru ketawa-ketawa. tadi ya, Betul. perkenalan diri Emang gitu. benar ya, yang namanya bahagia itu hanya sementara. Berarti aku pernah dengar kutipan ya, kalau Apa tuh? misalnya nggak ada yang abadi dalam kebahagiaan, Betul. maka nggak ada yang abadi juga dalam kesedihan. Wih, di kelas banget Jadi nih kata-katanya. apapun yang menimpa kita itu hanya sementara. Iya, Ya. betul. Maka jalanilah dengan ikhlas dan sabar. Iya betul betul. Itu kata-kata buat hari ini guys. Iya. Oke, terima kasih banget nih buat Sandi dan Echa yang udah berbagi cerita dan pandangannya yang sangat inspiratif. Kalian keren banget sih guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, air mata itu bukan musuh, tapi sahabat terbaik kita. Tetap kuat, tetap jujur, dan tetap jadi sahabat Pupikers yang keren. Bye.